Sains dan agama itu memang sulit untuk bersatu padu karena memang dua mainstreamnya berbeda. Satu nyata, yang satu ini mohon maaf kalau mengacu kepada kalangan-kalangan orientalis barat mengatakan agama itu tahayul, sains itu adalah hal yang nyata. Dia menghalalkan pencurian listrik dan air pam kok. Ini betul-betul sangat agitatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Berikut ini yang akan saya angkat sebagai hot issue berkaitan dengan nama yang populer terus yaitu bertengger seperti menaikkan rating terus-menerus ya. Islah Bahrawi. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Islah Bahrawi ya? Kalau berbicara itu ketus gitu, penuh dengan ambisi dan merasa paling benar. Sebenarnya orang ini yang merasa paling benar gitu ya. Kalau menuduh Wahabi dulu kan menuduh Wahabi merasa paling benar, takfiri dan sebagainya. Padahal tidak pernah baca hadis. Orang kalau tidak pernah baca hadis mengenai musik, satu contoh. Yang mengharamkan musik Nabi dikatakan Wahabi itu. Padahal yang menyebut haram itu Nabi sendiri itu. Tapi kemudian oleh siapa namanya Islah Bahrawi yang mengatakan Wahabi. Jadi Islah Bahrawi ini asal bicara, asbun, asal bunyi gitu. Itu yang pertama berkaitan dengan Islah Bahrawi. Di sini di tema kalau dibuka dari awal temanya yang pertama berkaitan dengan yaitu kontennya dia tentang sains itu nyata dan agama itu tahayul. Ini kalau diiyakan oleh seluruh ulama NU saya tidak ngerti ini gitu. Jadi dia dengan kalau ulama NU membenarkan perkataan Islah Bahrawi ini akan sangat berbahaya. Dia dengan tegas menyatakan bahwa agama itu tahayul, sains itu nyata. Berarti selama ini yang diyakini oleh Islah Bahrawi itu tahayul. Bahwa Islam itu adalah tahayul, maunya bilang seperti itu gitu. Karena dia tidak memberikan perkecualian. Yang jelas semua agama tahayul di mata dia. Kalau sudah menyebut agama itu tahayul, artinya semua agama bisa menjadi tahayul. Tafsirnya sudah pasti seperti itu. Nah, kemudian menggunakan pembenaran orientalis barat. Seorang orientalis barat menyebutkan sains itu nyata, agama itu tahayul. Artinya, kalau dibandingkan dengan perkataan saya misalnya, Islam itu agama yang benar. Menurut Al-Quran, Islam itu adalah agama yang benar. Jadi perkataan saya, Islam itu adalah yang benar. Agama yang maha benar misalnya. Kemudian menggunakan penegasan Al-Quran, menurut Al-Quran, Islam itu agama yang benar, yang maha benar. Nah, kalau ini dikomparatif dengan perkataan Islah Bahrawi, Islah Bahrawi mengatakan awalnya, agama itu tahayul. Kemudian menggunakan perkataan seorang orientalis barat sebagai kitabnya. Kitab Qurannya Bahrawi ini oleh orientalis barat ya. Kitab sucinya Bahrawi ini adalah orientalis barat. Dia menganggap bahwa agama itu tahayul. Ya. Agama itu tahayul.
Kemudian sains itu nyata. Jadi dia ingin mengatakan agama itu mitos gitu. Agama itu mitos. Artinya di sini nyata sekali siapa Islah Barawi, sudah jelas sampai di sini. Mazhabnya adalah mazhab orientalis. Jadi bukan mazhab Imam Syafi'i, siapa kek. Pakai salam saja salah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh gitu. Saya pikir itu memang kebudayaan mereka. Kalau ini sih nggak apa-apa, ini kebudayaan mereka sudah menggunakan ta'ala wabarakatuh itu. Tetapi kalau kita lihat dari pemikiran Islah Barawi ini ketika berbicara agama itu tahayul, artinya menempatkan Quran itu tahayul, lebih parah lagi itu. Dia karena menempatkan Al-Quran lebih parah dari sekedar seorang yang mencaci maki Islam gitu. Karena menempatkan Al-Quran sebagai yaitu kitab tahayul. Ya. Kalau saya dulu itu mengingat seorang liberal Ulil Absor Abdullah, itu tidak pernah dia mengatakan agama tahayul. Walaupun dia seorang liberal ya, tidak pernah mengatakan agama itu tahayul. Nah itu mungkin perlu menjadi garis bawahi dulu itu. Kemudian kita lihat Nurholis Majid juga, tokoh liberal, tidak pernah mengatakan agama tahayul. Kecuali Islah Barawi. Ini lebih kasar lagi, walaupun kalimat ini saya dengar dulu sudah dahulu kala, yaitu sekitar tahun 7 bulan dari seorang orientalis yang mengatakan bahwa agama itu tahayul. Tapi kemudian diiyakan oleh Islah Barawi, mengiyakan untuk membenarkan alibinya gitu, membenarkan pendapatnya, bahwa pendapatnya itu adalah yang benar gitu. Artinya orientalis barat itu dijadikan sebagai marja atau referensi pembenaran terhadap paham yang diucapkan oleh Islah Barawi. Nyata sekali keimanan Islah Barawi itu sudah centang perenang terhadap Islam. Entah posisinya apa di dalam Islam. Walaupun dulu dia sih kalau berbicara bom baptis asal bicara. Contoh, ya seperti yang saya katakan tadi, Wahabi misalnya. Itu sebagai cikal bakal teroris mengharamkan musik, padahal yang mengharamkan sendiri Nabi. Coba baca hadisnya. Baca hadisnya Nabi. Nggak tahu kalau nggak pernah dekat hadis, karena memang Islah Barawi ini lucu. Kalau kita lihat tuh muatannya, misalnya berbicara muhairik tidak dibaca secara utuh, tentang muhairik itu siapa. Itu yang pertama. Yang kedua berbicara berkaitan dengan siapa namanya, yaitu Yahudi buta. Kemudian yang ketiga tentang seorang Yahudi yang meludahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kisah-kisah ini tidak pernah selektif dia itu. Asalkan bercerita hanya untuk memuaskan dan meyakinkan orang terhadap dalil-dalilnya yang sangat rapuh itu. Seperti sarang laba-laba itu. Cara berpikirnya Islah Barawi itu seperti sarang laba-laba. Jadi gampang dirusak itu. Karena memang argumennya tidak kuat sama sekali. Yahudi buta itu hadis palsu gitu. Kemudian tentang Yahudi yang meludahi Nabi juga hadis palsu, hadis dhaif gitu ya. Ini rupanya mengundang perhatian Islah Barawi. Yang ketiga tentang muhairik. Itu dibahas panjang. Banyak ulama membicarakan muhairik itu dalam bahasa Arab. Yang pasti muhairik itu adalah seorang Islam, bukan orang Yahudi. Jadi kitabnya sangat nanggung dia gitu. Karena tidak mungkin seorang Yahudi itu beramal. Bisa dikatakan di dalam Al-Quran, jika seorang yang bukan Muslim beramal baik, itu pahalanya gugur. Pahalanya gugur itu. Dan kalau misalnya benar, di Madinah itu sedang berlangsung perjanjian antara Yahudi dan Nasrani, untuk Yahudi dan Islam, untuk saling bantu-membantu. Itu kehebatannya Islam, bukan nasionalis. Kita melihat sekarang Qatar yang paling Qatar ini adalah negara yang diasumsikan sebagai negara teroris, negara Wahabi, bahkan di sana ada masjid namanya Masjid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ternyata paling hebat itu
bisa mengundang sepak bola, bahkan paham-pahamnya sampai sekarang dianut di Malaysia itu ya. Berbicara Islam di Malaysia itu ada berkaitan dengan Muhammad bin Abdul Wahab, ada Salman Ali di situ, ada siapa, banyak tokoh-tokoh yang disebut Wahabi di Malaysia itu, bahkan menjadi sebuah kerajaan. Artinya salah satu negeri di Malaysia itu adalah salah satu negeri yang menganut paham Wahabi. Itu kalau kita pahami dari sekian banyak pemahaman ya. Nah, coba kalau ini pikirkan, negeri Wahabi yang diasumsikan salah tadi itu ternyata adalah negeri Wahabi yang paling maju di dunia, bahkan bisa menentang dan berdakwah lewat sepak bola. Ini tidak dilakukan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu mungkin kalau ada acara-acara seperti itu tidak akan menampakkan Islamnya. Kalau di sana jelas menampakkan Islamnya, kekuatannya ditunjukkan, itu kehebatan. Nah, ini kalau kita mau berbicara tentang nasionalisme, kemudian kalau diikuti dengan agama yang kuat, itu lebih hebat lagi. Ya, karena memang nasionalisme model di Indonesia sebenarnya tidak menolak agama. Tidak menolak agama nasionalisme di Indonesia. Pancasila mewadai agama. Bahkan yang pertama ketuhanan yang Maha Esa jelas mentauhidkan itu. Adalah pengorbanan umat Islam terhadap Pancasila yang tidak dilakukan oleh agama manapun itu kecuali Islam. NKRI itu juga adalah hadiah besar umat Islam. Jadi kita tidak ada yang merongrong NKRI. Saya kira hanya sifat paranoid kelompok liberal saja yang ketakutan dengan Islam itu, karena mereka itu khawatir hilang gajinya dari Barat tuh. Jadi kalau dituduh Wahabi mengeluarkan dana besar, lah wong Amerika sekarang mengeluarkan buat liberal menghancurkan Islam di Indonesia, banyak dananya kok dikirim gitu. Itu ya, jadi kita kalau mau berbicara tentang Islam begitu, itu yang pertama tentang orientalis ya. Orientalis saya. Jadi di sini kita jelas sekali kalau berbicara ilmu pengetahuan, Islam itu mengajarkan ilmu pengetahuan. Bung Islah Bahrawi bahkan di awalnya dengan mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Berarti di sini menjunjung sains. Karena Anda tidak pernah ngaji, akhirnya jadilah Islah Bahrawi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam Islam berbicara kauniyah itu luar biasa. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila wa qina adzabannar. Ini juga yang ada kalau kita perhatikan, kalau kita cermati, kalau kita hayati, ya seperti itu keberadaannya itu. Ya, Islam. Dan kalau kita angkat itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan tidak sedikit, banyak sekali. Banyak sekali. Apalagi hadis tuh. Sampai ada ajaran untuk menuntut ilmu. Jadi utlubul ilm minal mahdi ilal lahad itu sampai begitu. Faridatun ala kulli muslim, banyak, walaupun ada yang lemah, ada yang sahih itu. Banyak sekali hadis-hadis berkaitan dengan menuntut ilmu. Artinya sains dan teknologi ini di dalam Islam sudah ada. Lah, perkembangan Islam mulai dari Arab sampai ke Bizantium, Eropa, semuanya itu tidak lepas dari sains kok. Tetapi tidak mendahulukan sainsnya, mendahulukan imannya, karena iman itulah yang melahirkan keilmuan. Kalau kita angkat terkait dengan kemajuan di bidang keilmuan pada waktu itu, tidak terjebak kepada yang pertama. Kalau dilihat dari Nabi Muhammad, yang pertama kali dimasukkan ke dalam tubuh kaum musyrikin itu adalah keimanan, bukan pengetahuan terlebih dahulu, bukan, keimanan.
Jadi keimanan itulah yang membimbing mereka mengerti Islam. Keimanan itulah yang membimbing mereka mau belajar ilmu dan sebagainya, bukan dibalik gitu. Lawan katanya yaitu menjauhkan segala bentuk kemusyrikan dari bangsa jahiliyah ketika itu. Jadi jelas sekali, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Itu jelas sekali gitu. Sampai di dalam Al-Quran juga ada, apakah sama orang yang berilmu dan tidak berilmu itu? Tidak sama ini. Sampai begitu loh Al-Quran itu. Saking hebatnya Al-Quran. Nah, kemudian Anda rendahkan sebagai ajaran tahayyul. Na'udzubillah min dzalik, cara berpikirnya Islah Bahrawi itu. Silahkan kalau mau dibantah-bantah ya. Nah ini, kemudian yang ketiga. Ini yang ketiga berkaitan dengan Kah Abdus Somad. Saya ingin menyampaikan ini, petikan ceramah dari Kah Abdus Somad dulu. Apa hukumnya menggunakan air dicuri dari PDAM untuk mengambil wudhu? Saya termasuk tim sosialisasi tentang fatwa haram mencuri listrik PLN. Karena ada orang berpendapat karena negara tidak adil maka boleh mencuri listrik negara. Karena negara tidak adil maka boleh mencuri air negara. Perlu dijelaskan bahwa air dan listrik bukan punya negara. Air dan listrik punya umat. Maka mencuri listrik dan mencuri air bukan mencuri barang milik negara, tapi mencuri barang milik umat. Minta ampunnya nanti ke seluruh umat di akhirat. Maka yang selama ini mencuri listrik dan mencuri air, minta maaflah sekarang. Caranya mudah, naik ke atas mimbar ditanya, hai jamaah sekalian, selama ini aku mencuri air dan listrik kalian, maukah sekalian memaafkan saya? Ada, selesai. Ingat, ada orang nanti di akhirat, ya'ti yaumal qiyamah, datang menghadap Allah pada hari kiamat. Bisalatin, salatnya banyak, wasiyamin, puasanya banyak, wazakatin, zakatnya banyak, tapi amal yang banyak habis gara-gara apa? Gara-gara mengambil hak orang lain. Jangan sampai ambil hak orang lain. Berdoa kepada Allah, mandi taubat, astaghfirullah rabbal baraya, Nah, ini perkataan Kah Abdus Somad menjelaskan kepada kita bahwa Kah Abdus Somad sebenarnya tidak pernah itu menghalalkan pencurian air, tetapi sebaliknya bukan hanya tanggung jawab PDAM, bukan hanya tanggung jawab negara, tapi orang yang mencuri air itu harusnya minta maaf. Itu Islah Bahrawi. Jangan sombongnya didahulukan saya sebagai orang Madura, kalau salah minta maaf kepada orang itu. Sama-sama orang Madura. Jangan sombongnya, minta maaf kepada dia itu bahwa Anda bersalah. Abdus Somad menyatakan di sini bukan hanya tanggung jawab, bukan hanya minta tanggung jawab kepada Allah, kepada siapa, PDAM. Itu milik rakyat Indonesia. Jadi disuruh minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa itu Kah Abdus Somad. Bayangkan itu. Lebih berat lagi sebenarnya. Cuman yang disampaikan sistem canda. Itu mungkin itu ya. Perkataan Abdus Somad benar, itu nggak salah. Yang salah menanggapi itu Anda. Artinya Anda di sini curang banget di dalam memahamkan kepada orang-orangnya Anda. Karena Anda sudah kebencian yang didahulukan. Ya, kebencian yang didahulukan, kemudian menebarkan isu-isu yang seperti itu. Nggak usah. Seharusnya Anda itu teliti sebelum berbicara agar orang juga terselamat dari
lisan Anda. Jadi salamatul insan lihifdil lisan. Seseorang itu selamat karena lidahnya. Jadi itu di Madura kita dengar istilah Madura itu. Apa istilahnya? Muncaran seetakni kodelina. Mun manusia seetakni cilena. Lah itu. Artinya kalau kuda itu yang dipegang talinya gitu. Tapi kalau manusia yang dipegang itu lidahnya. Ingat, hati-hati dengan orang Madura itu. Jadi kalau memang Madura antum harusnya lebih paham dengan istilah-istilah di Madura. Agar kita itu berbicara sebagai orang Madura itu Maduranya harum. Wah, orang Madura ternyata memang cerdas beneran. Bukan abu-abu kecerdasannya. Jadi janganlah kemudian misalnya orang-orang Madura yang awam dijali dengan ceramah-ceramah kebencian. Cobalah kalau bisa berbicara ilmiah berkaitan dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Bentangkan sejarah yang sesungguhnya. Jangan menyembunyikan sejarah. Misalnya kritik terhadap kitab Fitnatul Wahabiyah yang ditulis oleh Kiai Haji Syekh Ahmad Zaini Dahlan tuh. Bagaimana kritik ini banyak ulama-ulama membantahnya. Tapi karena Anda menyumbat ilmu pengetahuan sehingga tidak mengetahui yang sebenarnya itu Wahabi apa gitu. Lah Akil Syirat saja menyatakan Wahabi itu bukan teroris kok. Kok tiba-tiba Anda mengatakan teroris? Dari mana jalannya itu? Dari mana jalannya? Gini, ini kalau pintu masuk misalnya boleh. Kalau pintu masuk apa saja sih bisa pintu masuk. Karena sekarang di Indonesia ini Islam mayoritas. Sedangkan minoritas ketika berbuat kejahatan pun kadang-kadang tidak dikatakan terorisme. Jadi ini ya, jadi kalau kita pahami dari ini jelas sekali. Apa yang disampaikan oleh Islah Barawi ini terkadang lebih mensifatkan keberadaannya sebagai seorang Islah Barawi yang tidak punya kemampuan secara ilmiah, tapi lebih pada konteks menghina, merendahkan dan sebagainya. Karena saya kalau lihat tadi mengenai hadis Muhairik lemah, dari hadis Muhairik ini dari sisi Islam tidak dijelaskan secara utuh gitu. Hanya mengambil 1-2 tafsir saja. Tidak melihat dari sisi pendapat-pendapat asar sahabat dan sebagainya, nggak mau gitu. Karena memang tujuannya ingin menggambarkan bahwa orang Islam itu, orang di luar Islam itu semuanya baik gitu. Ini salah satu doktrinnya Yahudi ya, kaum orientalis barat itu. Di barat itu, di Amerika ada seorang ulama ahlul hadis. Dia seorang orientalis ya, yang mengerti ilmu hadis. Bahkan menerangkan tentang sahih tidaknya hadis dengan ilmu transmit hadis itu sangat kuat sekali. Juga di orientalis barat itu ada banyak mufassir yang tidak beragama Islam. Nah, kalau itu semuanya menjadi landasan Islah Barawi, tidak bisa digambarkan itu seperti apa Islah Barawi yang akan datang itu. Jadi mungkin perlu hati-hati dengan barat. Tidak semuanya yang dari barat itu kemudian wah gitu. Kalau ilmu pengetahuannya oke-oke saja, tapi kalau sudah berbicara agama, tendensinya itu nampak sekali. Walaupun ada orientalis yang jujur di dalam memberikan penilaian seperti Bernard Shaw misalnya, sangat jujur. Bahkan sampai meramalkan Eropa itu tahun 2050 akan terjadi perubahan dahsyat Eropa ini. Itu Bernard Shaw. Banyak orientalis yang begitu, tapi ada orientalis yang anti terhadap Islam itu. Sehingga berbagai macam referensi digunakan untuk menjelek-jelekkan Islam. Jadi ada dua orientalis di barat ini. Ini ya barangkali dari cara berpikir saya, ya, cara berpikir dalam menanggapi terkait dengan Islah Barawi.
Mudah-mudahan bisa memberikan bimbingan kepada Islah Barawi sehingga Islah Barawi menyadari tidak sekedar cuap-cuap di udara kemudian semua orang menanggapi bahwa apa yang dikatakannya itu adalah benar belaka. Wah, itu parah itu kalau sudah dikatakan benar itu. Sehingga tidak ada lagi kewaspadaan. Kemudian mengenai kesimpulannya, Islah Barawi itu sudah berkali-kali termasuk kemudian menyerang Khalid Basalamah, bahkan pernah mau menyogok Rafi padahal orangnya masih hidup. Kenapa kemudian tidak pernah datang ke Khalid Basalamah kemudian tabayun kepada dia, kepada Rafinya? Kan sama ada, kedua-duanya dipertemukan saja gitu kan. Ini orang yang baik, tidak hanya mengumbar kebohongan demi kebohongan seperti air tadi sudah jelas bohongnya itu. Seperti hadis Yahudi buta juga bohong. Ini barangkali yang dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.